loving can hurt. Kiger. Sobat Ambyar, Hengki Kurniawan dan Christy Jusung memang sudah lama berpisah. Mantan Bupati Bandung Barat ini sudah kembali mengarungi keluarga bahagia bersama Sonya Fatmala. Tapi beberapa waktu lalu dalam unggahan di media sosial terlihat keduanya pun kumpul bersama Christy Jusung dalam momen wisuda anak tercintanya Bintang. Semoga ayah dan bunda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Sejak lama. Ya ampun, sweet banget deh liatnya. Tapi netizen pun akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya mereka tuh bener akur atau enggak sih? Pak Hengki, Bu Sonya, cus deh ceritain kebenarannya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Ada juga Sonya Fatmala. Kenapa? VO-nya tadi. Oh, sobernya. Mereka berantem atau bener-bener akur sih gitu. Ya gosip banget tuh. Pengen tahu. Pengen tahu dong? Tahu dong. Gimana? Emang beneran berantem. Enggak. Gue ternyata mereka serumah tapi tak sekamar. Ini mohon maaf sebelumnya pertanyaannya nih ya Mas, Mbak. Gimana sih rasanya kemarin kumpul di acara wisuda, terus wisuda Bintang ya? Bintang nama putranya. Ya, Bintang ya. Lengkap kumpul, semuanya. ada mantan istri juga. Bunda? Sudah biasa ya, jadi memang kegiatan ini tuh kegiatan tahunan. Biasanya kalau ambil rapot juga kita pasti ketemu, ulang tahun Bintang kita ketemu. Jadi memang silaturahmi itu alhamdulillah tidak pernah putus untuk yang memang untuk Bintang gitu. Oke, ngambil rapot pun bertiga? Enggak sih. Enggak. Ketemu biasanya. Ketemu. Oh, ketemu. Kalau ulang tahun juga hari-hari bareng-bareng. Pokoknya setiap hari momen spesial berarti. ulang tahunnya Bintang, terus Kitanan, terus kalau misalnya Christy ke Bandung juga kita ketemu, dia pamit bawa Bintang jalan-jalan gitu. Biasa, normal aja. Normal aja, baik-baik aja. Tapi baksonya tuh mukanya ini ya, mukanya tuh adem gitu ya. Iya, Sama, iya kan nggak ada ininya gitu maksudnya udah. Videonya dingin soalnya. Dingin. Tapi Memang kemarin kali waktu ada. wisudaan Bintang itu berarti memang ada komunikasi, kita datang bareng-bareng atau memang spontan, ketemu di sana? Sekarang kan Bintang udah usianya udah remaja ya, jadi dia sudah bisa komunikasi sendiri. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu ya, kalau kemarin wisuda Bintangnya langsung memang yang meminta mamahnya untuk hadir. Berarti Bunda yang komunikasi dengan Bintang atau Bunda komunikasi dengan mantannya? Mbak Christy Jusung. Bintang komunikasi sama mamahnya. Kan Kalau mereka memang berdua sama sih santai, kita yang deg-degan kadang-kadang. Kenapa ngerasa deg-degan kalau mereka nyasar? Iya, aneh deh. Yang nggak pengen menyakiti hati. Enggak, kadang-kadang kalau Christy kan suka manggil saya masih panggilan yang lama. Oh, apa panggilan namanya? Takutnya kalau dia denger kan, tapi Apa Papi Mami, Papi Mami. Enggak lah, ada lah. babe gitu. Ambasyonya tuh gimana kalau mendengar mantan Bunda istri dengar dari kayak gitu sang gimana? suami manggilnya masih beb? Ya, kita kan nggak tahu beb panjangannya apa. Bebnya ke bebeb atau mungkin Pernah diutarakan nggak? apa? Ngapain? Apa sih nama kepanjangannya atau Bebek kayaknya. Bebek. Atau bembong. Tapi lihat deh, cara neranginnya aja kayak nggak ada ininya Nggak gitu. ada marah, nggak Jadi ada udah ininya. aja gitu. Tapi pertama kali mendengar Mbak Christy Ya kan? Jusung bilang beb, pasti awalnya kaget dong. beb? Sempet nanya nggak? Dia tuh jarang marah sih. Selama 9 tahun nggak pernah marah. Tapi mungkin nggak marah, tapi di dalam hati gimana? Iya. Nggak marah, langsung balas manggil mantan Iyang gitu ya. Yang berbahaya loh. Oh, ternyata begitu dalamnya, ga? Ini kalau habis pernah marah tapi kayak CCTV. ini kalau habis bahas-bahas gini nanti di pulang tuh dibahas lagi nggak? Nggak ya?
Itu kemarin habis momen wisudaan langsung ini nggak apa ngumpul makan gitu atau gimana? Setelah wisuda ya udah selesai gitu. Sayanya ada kegiatan lain. Kebetulan aku baru sembuh. Sakit. Oh enggak, aku sidang ya. Yang sidang. Lagi Jadi dia ngurusin sidang skripsi, saya ada kegiatan lain. Dia ada kegiatan lain. Bintang sama mamanya. Agendanya ya. Tapi Bintang memang tinggal sama Hengki Kurniawan. Memang Dari sama kecil kita. ya. Dari saya berpisah sama Kristi, Bintang ikut saya. Oke, kita mau kasih lihat ada satu artikel yang ini netizen asumsinya tuh kadang-kadang kiring-kiring kodong-kodong ya. Hengki Kurniawan dan Sonya Fatmala terlihat kumpul bersama Kristi Jusung dalam acara wisuda anak tercintanya. Netizen, akurnya cuma di depan kamera aja. Bagaimana Tang? Ya begitulah netizen dengan segala maha benarnya gitu. Enggak, kami komunikasi kok. Jadi dari awal Bintang ikut siapa itu kita komunikasikan gitu kan. Terus Bintang mulai misalnya dari anak-anak terus hitanan kita ngobrol bareng-bareng. Rayain ulang tahun kita bareng-bareng. Beberapa kali juga sempet ya acara yang lain bareng-bareng. Ini buktinya ada semua tuh dari Bintang masih SD sampai SMP sampai SMA. Mas Hengki, tapi kalau momen lebaran tuh gimana tuh pembagiannya untuk Bintang? Pertama Bintang ikut saya dulu. Kalau nggak mudik ke Blitar, acara keluarga dulu di Bekasi, biasanya Bintang ke mamanya. Dijemput sama Kristi biasanya hari di bus. hari kedua gitu. Oh, hari kedua, hari ketiga. Pokoknya ikatan antara ibu dan anak nggak boleh putus kalau saya. Betul, kita setuju ya. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dan Iya harus dong. mendapatkan perhatian bahkan Dari kedua perhatian belah pihak. dari ibu sambungnya juga ini perhatian ekstra. Malah juga. Bintang kayaknya seneng. Kenapa? Jadi minta uang jajan ke mamanya, minta uang jajan ke bundanya. Tiba-tiba kemarin minta motor gitu ya. Oh ya gini, aku udah punya uang 12 juta. Lah dari mana? Ternyata minta mamanya, minta bundanya. Namanya dikumpulin. gitu. Iya. Bagus dong. Bagus. Sering tuh Bintang minta sama Mbak Sonya tuh sering nggak? Iya, sewajarnya memang anak-anak aja. Memang Nah. ada keperluan mau pergi apa biasanya gitu. Sebagai ibu sambung ya, kalau misalnya Bintang minta uang ke Mbak Sonya tuh akan ngomong dulu nggak? Permisi dulu nggak ke Hengki atau langsung udah Gini, kasih aja? Enggak, pinter. Saya menikahi Sonya ini karena dia pinter nyari duit. Jadi karena saya menyembunyikan duit, dia bisa nyari. Nyari duit. Pinter nyari Itu duit, maksudnya nyari di mana duit yang tempatnya. diumpetin. Iya, ya nggak bisa bohong dari istri gitu ya. Enggak lah, bercanda. Laporan dulu tuh kalau misalnya ngasih. Enggak. Tetap ngasih aja seperti biasa, nggak perlu laporan. Kecuali biasanya mau pergi yang memang nominalnya agak besar, misalnya mau keluar kota. Ke Bali gitu. kemarin ya. Supaya biasa nggak double biasanya gitu. Aku udah ngasih ya, ntar kamu jangan ngasih lagi gitu biasanya gitu. Tapi kan setiap orang tua itu punya cara parenting mendidik anak yang berbeda. Dari Kristi Jusung dan juga Mbak Sonya pun mungkin punya pemikiran yang berbeda satu sama lain, manusiawi sekali. Kalau ada perbedaan seperti itu tuh diobrolin atau gimana sih? Atau lebih diserahkan kepada ibunya? Karena dari awal nikah Bintang itu dari Bintang umur 5 tahun udah sama kita ya, jadi aku tidak melihat ada perbedaan parenting gitu ya. Jadi maksudnya ya memang kayaknya ikut seperti apa yang kita asuh aja. Dan Mbak Kristi Jusung pun nggak masalah ya? Nggak. Artinya komunikasi semuanya lancar, tidak pernah ada masalah apapun. Tapi bener nggak katanya kalau dalam rumah tangga itu Mas Hengki jauh lebih detail ngurusin ini itunya? Kadang sih. Misalnya terkait penggunaan barang itu harus dikembalikan ke tempatnya. Terus kadang-kadang Bun tutup lemarinya lebih rapi aja. Gitu. Urus rumah, pernak-pernik segala macam juga. Iya, kayak misalnya detail-detail furniture, Pajangan misalnya gitu ya. pajangan gitu. Sama saya alergi debu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ini suka bersin-bersin, suka flu, makanya kadang-kadang Harus Mbak bersih, minta harus Iya. gitu. Ada berapa asisten rumah tangga di rumah? 3. Ada 3. Oke, kalau Mbak Sonya Fatmala sendiri, yang diurusin sama Mbak Sonya di rumah tuh apa? Bapaknya lah. Bapaknya. Bapaknya lah. Bapaknya aja yang diurusin? Iya, bapaknya mandi aja harus ditemenin, makan harus ditemenin. Masa sih mandi nggak temenin? Masa mandi ditemenin? Masa mandi ditemenin Mas Mandi Hengki? bareng, maksudnya saya mandi, dia duduk, saya sambil curhat. Itu ngapain mandi? Duduk Saya ngapain? aneh Duduk banget. di dalam kamar mandi. Istri gimana? Ya nggak ada juga suami Masa kita juga pernah jadi duduk suami. doang? Mau dipraktekin? Nggak bingung ya? Mau dipraktekin gak katanya? Nggak, lakinya mandi. Duduk. Lakinya mandi, bininya duduk. Duduk. Terus lakinya ngomong, kan lu ngapain ya? Dia bisa Ya nyiapin bisa makan. aja loh guys kayak gitu. Dia dapat inspirasinya kalau lagi mandi. Gini aja deh, nanti kalau gue mandi lo datang lo lihat deh. Makanya kalian nikah lagi deh guys. Apa? Karen
Karen ngomong apa? Apa gua nggak ngomong Itu yang kita mau. Kalau kita mah bro. Lu hati-hati. Kalau bro tuh biasanya memang kita mandi bareng. Tiba-tiba lu datang dilabrak sama Mas Hengki. Soalnya kemarin Mas Hengki baru ngelabrak orang SMA. Wow. Hari ini saya mau ketemu yang namanya Deva. Ingat siapa Deva? Deva, cita-cita dan rencana ke depan mau berbuat apa dan menjadi apa? Mau nikung Pak Hengki. Ini talangnya. Pak, kamu tahu siapa saya? Hah? Oh no. Kamu tahu siapa saya? Tahu. Siapa? Pak Hengki. Pak Hengki ini punya istri siapa namanya? Musanya Pak. Kenapa kamu ngerayu istri saya? Hah? Itu mah bercanda. Untung kamu bercanda. Beneran mau nikung? Kemarin mau, sekarang enggak Pak. Kenapa mukanya tegang? Takut Pak. Itu bagus. Jawabannya pinter banget. Kemarin mau, kamu sekarang Ya, sekarang enggak. Disclaimer ya guys, cuma konten kan ya. Anak muda Bandung Barat tuh kreatif. Iya, kreatif. Yang perempuan juga gitu. Saya pernah di satu sekolah, apa fungsi KTP? Terus dia pengen buat nikah. Kamu pengen nikah mau sama Pak Hengki? Gitu memang kreatif sih. Ketika ada yang bilang mau nikah sama Pak Hengki gimana? Bunda? Ada Ya Bunda kan juga waktu itu. bercanda. Jadi memang kita tuh waktu menjabat waktu itu memang kita ada kegiatan rutin untuk mengunjungi SMA gitu. Ya. Nah biasa aja kita kan biasa Tapi akunya serius gitu, wawancara nanggepinnya kayaknya apa serius. segala macam. Bangga aja. Masalahnya kita kan juga punya Deva. Oh, oke. Punya fans masing-masing ya. Tapi seru ngeliatnya. Berarti kan diidolakan. Bercanda-bercanda kok. Namanya Iya. juga bercanda. Tapi kita harap untuk Hengki Kurniawan tidak bercanda. Untuk menjawab pertanyaan yang akan kita berikan dalam Kursi Kegegeran. Silakan. Mas Hengki Kurniawan, jawablah pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang pertama. Jika diharuskan memilih, lebih memprioritaskan dunia politik atau dunia entertainment? Sebutkan juga alasan. Politik. Politik. Ya. Keartisan nggak usah. Ya politik jalan jihad untuk pengabdian, pengabdiannya lebih luas gitu. Artis memang udah kenyang ya. passionnya dari dulu ke politik. Kalau artis mungkin udah kenyang. Udah kenyang kayaknya kalau artis mah. Udah cukup lah 17 Pengalamannya udah tahun. banyak, iya. Oke, baik. Jadi politik ya. Pengen lebih bermanfaat. Ada rencana untuk terjun lagi ke dunia politik? Insya Allah tahun ini pilkada serentak. Oke. Oh, baik. Pertanyaan kedua, apakah benar alasan Hengki Kurniawan ogah balik ke dunia entertain karena ada seseorang yang melarang? Gak salah maksudnya. Oh, berarti ada yang melarang. Benar berarti. Enggak, jadi kadang-kadang kalau syuting itu waktunya udah di situ aja, kita nggak berkembang. Kalau sekarang kan memang di jeda saya nggak menjabat ini masih bisa bisnis, masih bisa kemana-mana. Cuman nggak tahu Bunda merestui nggak kalau syuting dengan lawan main gitu untuk saat ini? Oh, jadi Bunda yang melarang. Kita lagi yang kena. Bapak tadi nomor 1 udah jawab apa, Pak? Tapi boleh kalau Mas Hengki syuting lagi misalnya ada tawaran kemudian berakting dengan lawan jenis. Kita lihat dulu ceritanya ya. Oke. Ada syarat. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, siapakah politikus yang paling sering membuat Hengki Kurniawan kesal saat sedang bekerja sama? Nggak ada lah. Misalkan Kita harus merangkul semuanya, baik dengan partai-partai semuanya. Baik semuanya. Masa sih Mas Hengki, tapi kan bukannya Pasti kan ada- politikus itu kadang suka beda Saya itu orangnya nggak mau berkonflik, Aha. ya. Musuh satu tuh terlalu banyak gitu. Jadi harus kita sama-sama. Kalau enggak, Tapi kan Bapak sendiri nggak mau bermasalah. Tapi kalau orang lain ingin mencari masalah, Pak, kan nggak masalah, Pak. saya nggak pernah ngebales gitu. Apapun yang dia sampaikan, misalnya di media segala macam, saya nggak pernah tanggapi. Oke. Oke, baik. Nggak mau ribut, saya orangnya nggak mau ribut. Gak mau ribut ya, kita berharap pokoknya buat Hengki Kurniawan yang akan segera terjun lagi ke dunia politik bisa mendapatkan yang terbaik. Doanya. Alhamdulillah udah dapat kursi, saya buat pulang ya. Nanti kita akan hadirkan seorang bintang tamu lainnya yang katanya sih dia bisa memprediksi dan katanya lagi jatuh hati. Sesaat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Yeah.